Oke, kita baca bersama-sama. 2, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, kita sering baca seperti itu. Izinkan saya membacanya dengan nada seperti seorang yang membacakan puisi, ya. Kira-kira demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, kalau kita pikirkan dan kalau kita resapi ayat ini hal yang sangat menyedihkan bagi seorang bapa memberikan anaknya untuk diremukkan, tetapi sukacita bagi orang yang diselamatkan. Saya akan putar video ini untuk bagaimana menjelaskan ayat ini kepada kita. Pengorbanan seorang ayah, pengorbanan Bapa di sorga kepada kita. Bapak Ibu, kalau seandainya kita berada di sorga, melihat apa yang terjadi di sorga itu, Alkitab mencatat bahwa genaplah waktunya untuk maksud penyelamatan itu. Kita lihat ada tempat yang bernama surga. Di sana ada Bapa yang memperhatikan manusia sejak kejatuhan manusia sampai waktunya digenapi. Bapa di surga berkata kepada anaknya, "Anakku yang kukasihi, ini saatnya semua nubuatan di dalam Alkitab akan digenapi." Engkau tahu apa yang akan kau alami ketika engkau menjadi manusia? Engkau akan lahir di kandang domba. Engkau akan ditolak, bahkan dalam kandungan pun kau ditolak oleh ayahmu, ditolak oleh manusia, disalibkan, dipermalukan, ditelanjangi, dan kamu akan menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 53. Kalau seandainya saya seorang ayah, saya berkata kepada anak saya, tetapi pilihan ada padamu. Kau mau taat kepadaku atau kau memilih untuk tidak mau berkorban? Tapi Alkitab berkata, Yesus melihat dan berkata kepada Bapa di sorga, "Bapa, aku taat." Kemudian di sorga itu, malaikat-malaikat Tuhan memandang kepada Yesus, dan Dia turun dan Dia menjadi manusia. Dan kita tahu apa yang terjadi, Bapak Ibu. Apa yang dialami Yesus mulai sejak dari ke dalam kandungan sampai matinya, Dia tertolak. Bahkan ayahnya sendiri menolak Dia. Sampai akhirnya Tuhan intervensi. Jangan takut ambil anak itu, sebab dia dikandung dari Roh Kudus. Ketika dia lahir, satu desanya, Bethlehem, menolak dia. Tidak ada tempat. Dan dia lahir di kandang domba. Anak raja segala raja, pencipta segala pencipta.
Kemudian dia tidak lahir dalam keluarga orang kaya, dia lahir dalam kasta yang paling rendah pada saat itu, anak tukang kayu. Kemudian dia menunggu waktunya untuk tampil. Dia lahir, kemudian dia tampil umur 12 tahun, lalu dia muncul umur 30 tahun. Dia datang, dia menyatakan dirinya, dia menolong orang yang pada saat itu berkeluh kesah, yang sakit dipulihkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. 5 roti 2 ikan dia berikan untuk 5.000 orang, dan sisa 12 keranjang. Bahkan dia membangkitkan orang mati. Tapi apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan, dia difitnah, dia dipermalukan, ditelanjangi. Bapak Ibu, ini ada video untuk menolong kita. Pengorbanan seorang ayah. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah menonton ini. Mana videonya? Suaranya? Suaranya? Tidak ada? Oke. Bisa langsung? Udah bisa ya? Oke. Udah bisa. Tadi bisa katanya. Tadi bisa ya? Sekarang. Tetap juga nggak bisa aja. Oke. Coba. Nggak bisa juga. Ini karena ini. Tadi bisa ya? Tar. Ini adalah seorang ayah, ya. Nih kita ulangi dulu dari awal. Dia adalah seorang ayah. Dia bekerja sebagai masinis, ya. Dia sangat mencintai pekerjaannya. Dan dia memiliki anak yang dikasihinya. Anak yang taat, anak yang baik, anak yang mengasihi papanya, dan papanya juga mengasihi dia. Kalau dalam film ini inilah gambaran antara hubungan Bapa dengan Yesus. Dalam adegan ini,
Mereka sama-sama mencintai kereta api. Mereka sama-sama mengasihi satu dengan yang lain. Demikianlah Bapa di sorga. Dunia ini adalah gambarannya seperti kereta api. Dan di dalam kereta api itu Bapak Ibu, menuju sebuah perjalanan. Tetapi dalam kereta api itu ada orang-orang yang kesepian. Mungkin saja itu saudara. Di dalam dunia ini, kereta api ini, ada orang yang penuh kemarahan, diam tapi dalam hati membara. Egois, hanya memikirkan dirinya sendiri. Inilah gambaran dunia ini yang sedang menuju sebuah perjalanan. Ada yang terluka, digambarkan seperti seorang istri yang ditinggalkan suaminya. Ada yang kecanduan narkoba, kecanduan seks. Apa yang terjadi di depan? Kita tidak tahu bahwa sebenarnya dunia ini sedang berjalan menuju kebinasaannya. Kita beraktivitas, kita mencari uang, kita mencari emas. Apakah Bapa mengasihi Yesus? Mengasihi. Tanpa pengorbanan tidak ada kehidupan. Dan kehidupan hanya akan ada. Apakah Bapak Ibu tidak berpikir Bapa di sorga sebagai pribadi yang sempurna, tidak? Yesus mengorbankan dirinya dan taat kepada Bapa. Kristus satu orang sudah mati untuk semua orang. Maka sebenarnya kita sudah mati Bapak Ibu. Kita sebenarnya sudah mati. Tapi kita hidup bukan untuk diri kita lagi, tapi untuk Kristus. Film ini menolong kita bagaimana memahami, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal. Ada pergantian, ada substitusi. Bapa menyerahkan anaknya. Lalu Bapak Ibu, mari kita baca Yesaya pasal yang ke-53. Yesaya pasal 53 ini adalah penglihatan Nabi Yesaya melihat bagaimana Sang Mesias itu menggantikan Bapak Ibu, saudara dan saya. Mari kita membaca Yesaya pasal 53 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipukulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya.
ia tidak membuka mulutnya. Bapak Ibu, saya harap tidak ada satupun di antara kita yang akan menutup mata untuk menonton video yang berikutnya. Seandainya Bapak Ibu dan saya ada di Golgota itu, jangan ada tutup mata, jangan ada palingkan muka. Minta Tuhan untuk melihat video yang akan saya buka ini. Karena video ini mengubah banyak orang. Saya salah satunya. Menghancurkan kesombongan saya, menghancurkan apa yang menjadi cita-cita hidup saya. Saya ingat sekali itu tanggal 14 bulan 2 2004 ketika video ini diputar dan saya duduk tepat di kursi Kak Rita itu. Di situ saya duduk. Disitulah saya akhirnya menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. Saya harap tidak ada yang memalingkan mukanya. Minta Tuhan. Bagaimana dia diremukkan. Bapa di sorga pun melihat bagaimana anaknya dirumahkan. Bapak Ibu, seandainya, bisakah engkau membayangkan kalau penderitaan selama ini dibandingkan dengan penderitaan seperti ini? Saudara-saudara, orang-orang yang melakukan hukuman ini dipilih adalah orang-orang psikopat yang haus melihat darah, dosa. Kira-kira Bapak Ibu, ada yang sanggup mengalami sakitnya ini di dalam kekekalan? Uangmu, jabatanmu, tidak ada hukuman yang lebih kejam dari sini Bapak Ibu. Alkitab berkata, sampai wajahnya pun tidak dikenali. Perempuan-perempuan Sion, jangan tangisi aku, tangisilah aku. Coba bayangkan Bapa di surga menyaksikan sendiri anaknya diperlakukan seperti itu. Anaknya diremukkan, anaknya diberikan supaya manusia selamat. Bisa bayangkan apa tindakan Tuhan kepada orang-orang yang menolak Yesus? Tidak ada lagi ampun, tidak ada lagi pengampunan, tidak ada. Apalagi Bapak Ibu, semua hal ini bisa kita saksikan. Lalu seorang rasul yang bernama Yohanes ketika dia di Pulau Patmos, dia melihat penglihatan-penglihatan tentang masa yang akan datang. Alkitab berkata, aku melihat, aku melihat, aku melihat, aku melihat, aku melihat. Sesuatu hal yang supranatural dilihat oleh Yohanes. Saudara-saudara, Yohanes melihat penglihatan-penglihatan masa depan itu kira-kira tahun 90. Sekarang tahun 2026. Tetapi di dalam kitab Wahyu, Alkitab berkata, berbahagialah ia yang membacakan kitab nubuatan ini. Karena apa? Tahun 90, Yohanes telah melihat yang terjadi mulai tahun 90 sampai hari ini, dan dia telah melihat masa yang akan datang. Bahkan dia melihat bagaimana Yesus datang. Salah satu bagian di dalam Alkitab menunjukkan kepada kita di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Bagian-bagian terakhir dari kitab ini Bapak Ibu, kita membaca bersama-sama. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai ayat 15. Kita baca bersama-sama. Dua-dua ya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan.
Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Yohanes melihat ke depan. Ada kitab-kitab yang mencatat perbuatan baik, dan satu lagi ada kitab kehidupan, Bapak Ibu. Kalau kita kaitkan ini ke dalam kitab Roma dan kitab-kitab yang lain, manusia akan dihakimi dengan dua hal: hukum Taurat dan juga iman. Satu, kebenaran manusia atau pembenaran. Beda ya. Kebenaran, kuandalkan perbuatanku. Tapi kalau dibenarkan, aku benar karena dibenarkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka Alkitab berkata, maka manusia akan dihakimi menurut ukuran yang dia buat. Makanya kalau di Amerika itu kalau penjahat ditangkap, itu polisi mengingatkan, jangan banyak bicara karena kau akan dihakimi menurut apa yang kau katakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau misalnya dicatatlah semua perbuatan kita, ya, semua yang kita lakukan di dunia ini dicatat, yang baik dan yang jahat. Ini kitab-kitab, ini kalau kita perhatikan kitab Wahyu pasal 20 ayat 11, kitab yang mencatat bagaimana saya hidup, ada Bapak Ibu. Foldernya ada, Gerhard Sipayung, bagaimana dia mulai lahir, setelah dia terima Yesus sampai matinya, dicatat apa yang saya kerjakan di situ, dicatat. Kalau seandainya ditimbang-timbang Bapak Ibu, kalau misalnya perbuatan baik saya 1000, perbuatan jahat saya 1001, kalau seandainya lah seperti ukuran dunia ini dibuat, 1001 dikurang 1, 1001 dikurang 1000 berarti 1 ya. Bapak Ibu tahukah, satu dosa saja sudah cukup melemparkan kita ke neraka. Karena ukuran Tuhan bukan baik tapi sempurna. Saya kalau menilai, nilai ada yang 100, ada yang 90, 95. Waktu saya buat 100, saya ngajar di Polmed, dosen protes, nggak boleh 100. Kenapa? Itu sempurna. Mana ada sempurna nilai mahasiswa katanya. Akhirnya nilai tertinggi itu disepakati 90. Saya buat 100, ya kan. Bapak Ibu, untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu tuntutannya sempurna, tinggi, 100%. Tidak boleh 99,99%. 99,9 itu sempurna? Tidak. Baik, baik. Baik ya, 99 ya. Tapi sempurna? Tidak. Begitulah saudara dan saya. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa lolos mengandalkan kebaikan. Kalau seandainya saya -1, nggak ada bedanya dengan 99,9, nggak ada bedanya. Tuntutannya sempurna sekali. Itu sebabnya tidak ada satupun manusia yang selamat dengan kebenarannya. Kalau misalnya ada yang bertanya, bisakah manusia dibenarkan oleh karena perbuatan? Bisa. Saya menjawab bisa, tapi harus sempurna. Maka ada hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah seperti apa ya? Inilah syarat masuk surga, Bapak Ibu. Jangan dah dulu yang lain-lain, yang 10 hukum Taurat itu aja dah dulu. Di antara 10 hukum Taurat itu, di mana yang tidak Bapak Ibu langgar? Seandainya semua Ibu Bapak Ibu kerjakan, hanya satu yang Ibu langgar, jangan berdusta. Udah, sudah selesai kita semua ini. Tetapi ada satu kitab kehidupan. Maka Alkitab katakan, kitab Wahyu berkata melalui Nabi Yohanes, dia katakan apa? Semua orang-orang mati di dalamnya, mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Kenapa tidak dikatakan kematian yang pertama, kematian yang kedua? Kenapa tidak dikatakan kematian yang ketiga? Bapak Ibu, kita sudah mengalami yang namanya kehidupan yang pertama. Ini
Tetapi kita akan mengalami yang namanya kematian yang pertama. Ini belum ya, cuman sudah ada nomor antriannya. Ada yang begini, inilah, ada yang begini, lambat dia. Tapi ada yang cepat. Tapi pasti kita akan mengalami yang namanya kematian yang pertama. Oke. Lalu siapa yang mengalami kematian yang kedua ini Bapak Ibu? Kita diberi kesempatan untuk mengalami yang namanya kehidupan ataupun kelahiran yang kedua. Itulah dilahirkan kembali. Kalau ada orang yang sudah mengalami yang namanya kelahiran yang pertama atau kehidupan yang pertama, lalu sampai matinya dia tidak mengalami yang namanya kelahiran yang kedua atau kehidupan yang kedua, dia akan mengalami 2 kali kematian. Kematian jasmani, kematian yang pertama, dan kematian yang kedua. Kematian yang pertama ini yang mengalami fisik. Kematian yang kedua, roh yang kekal itu. Bapak Ibu, coba bayangkan umur kita di atas 1000 triliun. Bisa bayangkan umur ibu-ibu 1000 triliun atau 1 triliun? Bisa bayangkan? Jiwa kita itu umurnya Bapak Ibu di atas 1 triliun tahun. Maka ada ungkapan mengatakan Allah itu tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Malaikat dan manusia ada awalnya, tidak ada akhirnya. Maka neraka itu tidak diciptakan Tuhan karena dia mau membuat orang menderita, tidak. Roh-roh yang kekal ini, yang memberontak ini, itu kemana? Terpisah dari Tuhan. Itulah yang disebut neraka. Bapak Ibu, saya pernah sebutkan di sini, waktu ada orang yang kesurupan, roh jahat itu bilang begini sama saya, kenapa kalian ditebus Tuhan? Kami tidak. Dengan teman-teman mahasiswa itu, saya jawab begini, kami berdosa karena Adam, kau berdosa karena keinginanmu. Maka setan-setan Bapak Ibu nggak ada pengampunan sama mereka. Karena mereka tadi tidak berdosa, lalu mereka memilih berdosa, maka nggak ada pengampunan. Beda dengan kita. Kita berdosa karena Adam. Waktu Adam makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, kita berdosa, itu sebabnya ada penebusan. Lalu, siapa yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, bagiannya kemana? Ke dalam lautan api. Coba bisa bayangkan lautan api bagaimana? Saya coba-coba ya membayangkan bagaimana ya. Kalau seandainya, walaupun sebenarnya ini sepersekian ribu pun belum mewakili Bapak Ibu. Tapi coba bayangkan kalau nama Bapak, Ibu-ibu tidak ada di dalam kitab kehidupan. Berarti di mana namanya tercatat? Kitab kematian kekal lah ya kan? Saya kadang bertanya-tanya nomor berapa laku di situ ya. Nomor 7.400.000.000 sekian, berapa laku di situ kira-kira. Bapak Ibu, seandainya namamu tidak ada dalam kitab kehidupan, mau sekaya apapun kita, nah ini saya coba lihat di internet ya. Cobalah, nggak ada di situ Danau Toba. Jadi dia mencoba melihat gambaran Wahyu 20:10 itu ya. Di mana jiwa-jiwa yang memberontak, termasuk setan, manusia yang berdosa, harus membayar dosanya. Katakanlah, coba bayangkan kalau kita salah satu di situ, gitu Bapak Ibu.